orang saudara saya tuh saya hujat, ngapain sih lu sembah dia? Dia jadi salib nggak pakai baju, lu mau minta sama dia. Ternyata dia yang saya hujat, dia yang sembuhkan saya. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Allah yang punya caranya sendiri. Ada begitu banyak orang-orang tidak tahu. Ya, tentunya sebagai manusia tidak tahu kapan kita dipanggil menjadi pengikut Kristus. Kita tidak tahu. Hanya Tuhanlah yang tahu. Di video kali ini kita akan menonton cuplikan bagaimana ada seorang Muhammad Rapli, bagaimana beliau murtad ketika melihat perbuatan nyata, perbuatan baik, perbuatan kasih yang dilakukan oleh seorang wanita sehingga wanita itu menjadi istrinya, dan gara perbuatan baik itu akhirnya dia murtad. Dan begitulah seharusnya kita sebagai orang Kristen. Biarlah lewat perbuatan, tindakan kita, perilaku kita itu mencerminkan kasih Kristus sehingga orang-orang datang dan percaya kepada Yesus. Karena saya percaya penginjilan seperti itu adalah penginjilan yang luar biasa. Seperti apa cuplikan? Kita simak cuplikan berikut ini. Salam semuanya, perkenalan nama saya, kalau masih di KTP, Muhammad Rafli. Puji Tuhan, saya sudah terima Yesus. Sekarang saya punya nama baptis Muhammad Rafli. Latar belakang saya adalah keluarga dari Muslim, keluarga papa dan mama. Saya punya orang tua, dua-duanya Muslim, dan juga ada orang saudara dari mama itu Kristen, tapi saya lebih dominan tinggal di tempat papa. Saya itu dulu sempet tinggal sama omah saya karena saya salah satu dibilang adalah keluarga broken. Karena orang tua saya dan orang tua saya itu mama dan papa saya suka berantem. Dan akhirnya saya dirawat sama omah saya mungkin di umur 4 sampai 7 tahun. 4 sampai 7 tahun atau 4 sampai 6 tahun. Saya tinggal sama omah saya. Omah saya kebetulan Kristen, tapi tetap saya menjalankan agamanya Muslim. Dan saya balik lagi ke Jakarta Utara. Saya balik lagi berjalan hidup seperti biasanya dengan keagamaan saya dulu. Dan berjalannya waktu sampai tiba saatnya saya lulus dari sekolah di SMA Ragunan. Saya dulu adalah atlet sepak bola, karena frustasi, karena gagal, saya cedera, saya rusak, saya jatuh di dalam dosa, saya mulai minum-minum, saya mulai dunia malam, saya mulai diskotik, saya mulai free sex, bahkan saya mulai narkoba. Berjalan waktu sampai akhirnya di 2016, di situ dimana titik saya harus ditangkap polisi. Saya harus berurusan dengan polisi karena kasus narkoba. Kebetulan saya waktu itu karena frustasi main bola, saya lari ke narkoba. Tadi saya pemakai, dan akhirnya saya harus jadi bandar, dan akhirnya saya ketangkap di 2016 di bulan 10. Saya masuk di rutan 2016 sampai 2017, dan ketika di rutan saya 2017 saya dipindahkan ke lapas Cipinang kriminal. Sampai 2020 saya dipindahkan akhirnya ke lapas Cipinang narkotik. Di situ ya hidup saya masih tidak baik, saya masih merokok dan yang lain. Dan ketika di narkotik di 2020 saya sakit, saya ke klinik, saya datang ke klinik, saya diperiksa dan saya didiagnosa sakit TBC MDR atau multi drug resistant. Nah, di situ dokter bilang sama saya akan pengobatan saya 18 bulan, recovery 2 bulan. Jadi saya harus menjalankannya selama 20 bulan. Dan saya tidak bisa diobati, pengobatan saya nggak bisa di lapas, tapi harus dipindahkan ke rumah sakit Pengayoman. Di rumah sakit Pengayoman pun masih seperti itu. Masih kehidupan saya tidak baik. Karena saya jauh dari, saya tidak mengenal Tuhan. Kalau dibilang kenal Tuhan, tidak, saya tidak mengenal Tuhan. Bahkan ketika agama saya masih saya yang dulu, saya tidak mengenal Tuhan. Saya tidak mengikuti ibadah saya. Dan di Pengayoman itu perjalanan waktu saya ketemu yang sekarang jadi saya. Puji Tuhan, dia sekarang jadi istri saya. Dia datang karena saya itu temenan sama dia dari SD, terus sempat jadi pacar saya, mantan saya. Terus kita balik lagi ketika saya di dalam. Saya sempat bohong sama dia, saya bilang saya lagi di rumah sakit Persahabatan. Ternyata di situ hati saya gelisah. 3 hari kemudian saya bilang saya di rumah sakit Pengayoman, dan dia tahu
Rumah sakit Pengayoman itu untuk rumah sakit orang-orang yang ditahan. Dia datang, dia besuk saya. Dia nggak pernah, dia orang Kristen, dia nggak pernah menginjili saya. Dia nggak pernah kasih ayat Alkitab ke saya. Dia nggak pernah tuntut saya, ayo lu harus ikut Yesus, lu harus terima Yesus. Enggak. Tapi lewat perilakunya dia mengasihi saya. Dia datang bawa makanan. Dia nggak memikirkan saya doang, tapi dia memikirkan teman-teman saya yang lain. Singkat cerita, dia bilang gini ke saya, sebenarnya saya capek berhubungan seperti ini karena terang dan gelap nggak bisa disatukan. Saya bilang gini, hah? Terang dan gelap nggak bisa disatukan? Oh ya udah deh, saya mikir-mikir dulu deh. Kasih saya waktu deh 3-4 minggu atau 1 bulan, saya bilang gitu. Oke, nah disinilah titik dimana saya bisa saya menerima Yesus. Di sini titik saya menerima Yesus. Hari itu dia bilang seperti itu, malamnya saya tidur. Puji Tuhan saya berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Di dalam mimpi saya, kehidupan saya sangat mewah, kehidupan saya sangat enak sekali. Saya gembira sekali, terus tiba-tiba saya duduk sendirian, tempat sepi, gelap. Lalu dari belakang ada yang pukul pundak saya, dia bilang gini, bangun, kamu telah diberkati. Di situ saya bangun, saya langsung merenung, saya langsung mikir, bangun, kamu telah diberkati. Maksudnya apa? Terus saya nggak asing dengan kata-kata kamu diberkati, karena keluarga dari mama kan sebagian ada yang Kristen, suka ngomong berkati gitu. Jadi saya kayak, apa ini dari Yesus? Saya bilang gitu kan, apa ini dari Yesus ya? Saya ngerenung beberapa saat, terus ada yang meyakinkan diri saya, itu dari Yesus, kamu sudah diberkati. Akhirnya saya langsung, saya bilang gini, oke, saya terima Yesus sebagai Tuhan saya. Lalu saya pagi-pagi saya telepon istri saya ini, saya bilang, aku sekarang terima Yesus. Kok bisa? Ya, saya terima Yesus. Bukan karena aku kan? Bukan karena kamu. Tadi aku habis ketemu sama Tuhan lewat mimpi. Tuhan bilang kamu telah diberkati. Beneran, iya. Bukan karena aku kan, beneran, iya, bukan karena kamu. Dan saya bilang gini ke istri saya, walaupun kamu tinggalin aku akan tetap sama Yesus. Saat itu istri saya masih jadi pacar. Saya bilang seperti itu. Walaupun kamu tinggalin aku akan tetap pilih Yesus. Aku akan tetap sama-sama Yesus. Oh benar ya? Iya. Akhirnya istri saya ketika besoknya dia besuk, dia bawain Alkitab ke saya. Terus dia bilang, nih Alkitab baca. Oh iya. Ya udah saya baca aja, asal baca. Karena di Pengayoman tidak ada hamba Tuhan yang datang ke situ untuk melayani. Kebetulan nggak ada. Ya udah, akhirnya saya belajar, saya baca Alkitab pun kayak baca komik ya, karena kan perjanjian lama begitu ya, ada kerajaan lah ini. Dan saya bilang sama dia, kok ini Alkitab yang ini kok bacanya, kamu baca dari perjanjian lama. Kalau kamu mau kenal sama Yesus lebih dalam lagi, kamu baca perjanjian baru. Oke, saya baca perjanjian baru. Di situ saya baca perjanjian baru. Banyak perumpamaan yang saya nggak ngerti. Tapi yaudah saya baca aja. Yang penting saya baca. Pikiran saya begitu. Yang penting gue baca lah. Saya nggak tahu tentang perumpamaan itu. Terus ketika itu, istri saya bilang gini, kalau kamu sudah terima Yesus, kamu nggak boleh kepahitan. Kepahitan? Iya, kamu nggak boleh benci sama orang. Oh gitu ya, iya. Karena kan kamu harus ampunin. Kalau misalnya ada orang yang salah sama kamu harus ampunin. Aku mau tanya, sekarang kamu kepahitan sama siapa? Ya saya sebutkan, sama papa saya, sama mama saya, sama ini itu, saya sebutin. Terus istri saya bilang gini, ya udah, sekarang matiin telepon, sekarang kamu telepon ya mereka ya, terus minta maaf sama mereka. Minta maaf sama mereka? Oh gitu ya. Wah, sempet kayak berat ya, tapi ini harus saya lakuin, karena saya nggak bisa ngampunin papa saya waktu itu. Saya punya kepahitan sama mama saya punya kepahitan sama papa saya, sama opa saya. Tapi puji Tuhan, ketika saya terima Yesus, istri saya bilang, kamu harus mengampuni. Oh gitu ya, udah. Saya belajar, saya telepon papa saya. Berat, bertahun-tahun saya pendem itu berat untuk minta maaf. Akhirnya saya percaya itu kalau bukan pimpinan Roh Kudus nggak mungkin saya bisa melakukan itu. Saya buka hati saya, oke, saya mau kenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya mau kenal Tuhan. Api minta maaf ya. Terus sambil itu saya tahan, sambil saya nangis. Kenapa? Dia bilang, kok lu nangis? Iya, Api udah buat malu papa. Api udah kecewain papa. Maafin Api ya pak, gini. Terus papa saya cuma bilang gini, udah nggak apa-apa. Papa juga minta maaf. Di situ ada kelegaan yang saya dapatkan. Di situ saya mulai rasa hati saya itu udah enteng. Terus kemudian saya telepon lagi ke mama saya.
Hari itu saya nggak bilang ke papa saya kalau saya terima Yesus, saya nggak bilang. Saya telepon mama saya, "Ma, Api sekarang terima, Ma, Api minta maaf ya." "Kenapa?" "Ya, Api salah, begini begini, buat malu mama, Api harus dipenjara, begini gini." Terus, "Oh iya, nggak apa-apa, Nak." Akhirnya di situ saya jujur sama mama saya, "Ma, Api juga minta maaf, Api sekarang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Api." "Oh, kamu udah terima Tuhan Yesus?" "Iya." "Maafin Api ya, Ma." "Iya, nggak apa-apa, kan itu semua pilihan." "Oh iya, Ma." "Ya udah lakuin yang ikutin ajarannya yang benar sungguh-sungguh ya." "Iya, jangan jangan main-main." "Iya, Ma." Nah, mama nggak marah kan? "Enggak kok, mama nggak marah. Kan kamu kan udah dewasa." "Oke." Ya udah, terus saya telepon opa saya, begitu juga. Opa saya bahkan bersyukur ketika, saya minta maaf, terus ketika saya bilang saya terima Yesus, dia bersyukur sekali, dia dia sukacita sekali. Nah, dari situ ketika saya memaafkan, ada rasa satu kelegaan yang saya dapatkan, "Ih, enak ya, lega ya, lebih tenang, lebih 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 pokoknya dari yang saya suka ngedumel, yang suka benci, sekarang hilang," gitu. Terus istri saya bilang gini, eee, "Siapa lagi? Udah nggak ada. Ingat loh, kalau kita sebagai kita sudah terima Tuhan Yesus, kamu harus beriman. Kalau kamu berimannya sakit, kamu akan sakit terus loh. Tapi kalau kamu berimannya sembuh, kamu akan sembuh." Oh iya, saya belajar situ, belajar. Terus saya baca-baca Alkitab lagi, terus dapat ayatnya gini, "Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu." Di situ saya dibukakan lagi. Oh, bukan gua loh yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang udah milih gua loh. Ih, terima kasih Tuhan, saya orang yang nggak jelas begini Tuhan pilih. Terus, istri saya ngomong ke mamanya, "Ini aku melayani Raffi emang nggak apa-apa?" Terus mamanya bilang gini ke istri saya, "Tuhan Yesus itu datang untuk orang-orang yang berdosa." Terus disampaikanlah itu ke saya, Tuhan Yesus itu datang untuk orang-orang yang berdosa. Dan ketika saya baca Alkitab lagi, saya temuin lagi, itu, oh iya benar ya, Tuhan Yesus itu datang bukan untuk orang-orang yang beriman ya, tapi untuk orang-orang yang berdosa. Saya kan orang yang berdosa. Di situ saya, ya Tuhan, saya orang berdosa, saya pengen dipulihkan. Di situ saya ingin dipulihkan dalam hidup saya. Saya ingin dipulihkan dalam hidup saya. Bukan saya ingin disembuhkan, tapi saya ingin lebih dipulihkan dalam kehidupan saya. Karena kehidupan saya tidak baik. Saya udah free sex, saya narkoba, saya pernah yang aneh-aneh. Semuanya saya udah pernah rasain. Dosa-dosa yang udah saya lakuin, udah saya pernah lakuin semua. Dan akhirnya isi saya selalu bilang gini, tetap beriman ya, tetap beriman ya. Ya, aku sehat, aku sehat. Akhirnya saya beriman terus karena waktu itu saya sempat udah sebelum kenal sama istri saya sempat udah keluarin darah, karena saya TBC MDR, multi drug resistant, itu di atasnya TBC. Kalau TBC biasa kan obat merah, tapi kalau saya enggak, saya harus minum satu hari itu 20 butir satu hari. Pokoknya setiap jam 11 atau jam 10 itu udah 20 butir ya udah harus saya minum sekaligus. Nggak boleh dicicil dua-dua enggak, tapi harus semuanya. Di situ saya berjalan waktu terus, saya sebelum kenal Tuhan itu saya sempat muntah darah. Saya sempat muntah darah di dalam ember, saya di atas kasur saya muntah darah. Akhirnya saya bilang gini, "Ya ampun, masa gue mati di dalam penjara? Nggak enak banget sih, tragis banget," gitu. Ya udah, ketika udah kenal Tuhan, ada kekuatan di situ. Ada, karena saya ingat, oh iya istri saya bilang kan harus beriman harus beriman. Saya beriman terus. Terus dia bilang, "Nih kamu ikut live streaming ini ya, live streaming, Tiberias." Ya saya ikutin, "Live streaming ini, saat teduh ya di hari Rabu." Oke, akhirnya saya nonton terus, saat teduh di setiap hari Rabu itu ada satu hamba Tuhan, saat teduh, "Itu kamu live chat kamu live chat kamu live chat." "Oh live chat ya? Oh iya, oke saya live chat." Saya minta kesembuhan, saya terus, saya minta pemulihan, saya terus bilang, "Tuhan, doakan saya untuk saya disembuhkan dari penyakit saya." Berjalan waktu ketika saya pengobatan saya udah masuk ke 10 bulan, saya live chat hari itu, saya dibilang gini, dibalas gini sama timnya, "Hari ini Tuhan berikan, kamu paru-paru yang baru." Saya tangkep, saya imanin, Tuhan ini buat saya percaya ini buat saya, paru-paru yang baru buat saya. Udah saat itu, saya ikutin saat teduhnya, dan ketika selesai saat teduh, biasanya kan dia, hamba Tuhan itu berdoa untuk beberapa pergumulan, tapi hari itu, dia berdoa cuma satu. Dia bilang gini, Roh Kudus bilang sama saya, "Ada orang yang sedang sakit TBC, yang sudah, keluar darah, Tuhan berikan paru-paru yang baru. Tuhan akan sembuhkan." Saya tangkap, Tuhan itu buat saya, paru-paru baru buat saya. Saya beriman Tuhan, itu buat saya. Setelah itu dapat 3 hari, dari saya didoakan dapat 3 hari, karena sebelum didoakan itu di awal bulan,
2 hari sebelum saya didoakan di saat teduh itu, kita ambil darah, biasa cek lab segala macam. Dan hasilnya 3 hari setelah saya didoakan, 3 hari, itu di persahabatan WA saya. Dia WA saya, "Rafli selamat ya, kamu sudah dinyatakan sembuh." Saya bingung, kok sembuh? Saya aja baru 10 bulan, baru setengah perjalanan doang pengobatan. Saya telepon, "Pak, kok saya dinyatakan sembuh?" "Iya Vi, kamu dinyatakan sembuh, selamat ya." Lah, kan saya baru 10 bulan Pak pengobatannya. "Iya, dari hasil lab kamu, dari hasil ronsen kamu, dari hasil dahak kamu, semuanya bersih kayak yang baru." "Kok bisa ya Pak?" "Iya, kita pun semua heran kenapa bisa kayak gini." "Benar Pak." "Iya, makanya kamu boleh kembali ke lapas." "Oke Pak, makasih Pak." Ketika itu saya langsung tutup telepon, saya langsung gini, "Gila ya Tuhan Yesus ya, gila banget." Sampai saya bilang, saya terheran-heran sampai saya bilang Tuhan Yesus itu gila. Ah, gila banget ya. Kok bisa ya Tuhan Yesus ya yang nyembuhin saya. Dulu orang saudara saya tuh saya hujat. "Ngapain sih lu sembah dia? Dia jadi salib nggak pakai baju, lu mau minta sama dia." Ternyata dia yang saya hujat, dia yang sembuhkan saya. Saya bilang, "Tuhan, terima kasih." Begitu sayangnya Tuhan kepada saya, sampai dia menyembuhkan saya. Yang tadinya saya udah benar-benar, ya udahlah, masih lama. Ternyata Tuhan berikan waktu hanya lewat beberapa hari, lewat beberapa bulan, saya bersama Tuhan, Tuhan sembuhkan semuanya itu, kesehatan saya. Bahkan dokter bilang, kita pun bingung, kenapa bisa sampai sebersih ini. Biasanya masih ada yang kabut kalau di ronsen, tapi ini bersih semuanya. Terima kasih Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya pengen melayani Tuhan, saya pengen melayani Tuhan. Gimana ya Tuhan, saya pengen melayani Tuhan untuk bahas kebaikan Tuhan. Lalu dari situ ya berjalan waktu, saya dikembalikan ke lapas karena saya sudah dinyatakan sembuh. Akhirnya saya balik ke lapas. Disinilah titik mental saya, bagaimana kita menyangkal atau tidak. Di sini titiknya. Saya balik lagi ke lapas narkotik, karena kan lapas narkotik tahu saya muslim. Ketika waktu itu juga saya sering sholat, saya waktu itu. Saya sering sholat. Terus ketika saya balik ke lapas dan saya keluar, ada satu kamar namanya Riko. Saya tanya sama dia, "Bang, begini, saya tanya, ibadahnya jam berapa begini?" "Oh lah, lu kan bukan muslim sih." "Enggak, gue udah terima Yesus," saya bilang gitu. Saya ceritain bagaimana saya terima Yesus. Dia suka cita, dia, "Ya ayo, besok jam sekian gini, ntar bareng ya kita." Oke. Ketika itu dia jalan duluan, saya jalan. Ketika saya turun, saya bawa Alkitab saya, terus dia bilang gini, teman saya bilang gini, "Pi, lu gila ya?" "Ah, gila. Kenapa?" "Lu bawa Alkitab lu goyang lu ya, lu stres lu ya." Sampai saya dihujat seperti itu, "Udah gila lu, udah stres lu ya." Enggak, ada beberapa teman yang bilang saya gila, saya stres, tapi saya nggak gubris. "Iya, saya udah terima Yesus, gue udah terima Yesus." "Lalu udah sarap lu, parah lu." Saya ke gereja sampai beberapa minggu, mungkin ada beberapa minggu saya dihujat seperti itu, "Lu gila ya, udah stres ya begini." Bahkan sampai di dalam kamar pun saya ditanya-tanya begini. Saya bilang, saya masih belajar tentang Tuhan. Saya bilang, saya masih belajar. Dan di situ saya ketemu sama pembina rohani saya, namanya Ko Heri. Saya diajak kompak dulu sama Riko, dipertemukan, dikenalkan nama Ko Heri. Di situ saya sharing, karena saya banyak tidak mengerti, terus apa yang saya nggak mengerti selama di pengayoman dan ketika saya di kamar, di sel, saya selalu baca Alkitab, terus saya selalu tanya sama Ko Heri, "Kok, tadi saya habis baca ini, tapi saya nggak ngerti. Oh ini begini. Dikasih ibaratnya dia menjelaskan seperti ini. "Oh iya kok, makasih kok." Terus saya bilang gini kok ke Ko Heri, "Kok ketika saya terima Tuhan Yesus, terus saya ikut penyembahan atau ketika saya berdoa, kenapa ya kok sampai hari ini," saya bilang gitu, "hari ini ketemu Koko, saya selalu dikasih lihat gambaran kayak film gitu, Tuhan Yesus lagi pikul salib, Tuhan Yesus lagi dicambuk, Tuhan Yesus lagi disalibkan. Itu kenapa ya kok?" Terus Ko Eri bilang gini ke saya, "Rafli, kamu tahu nggak semua orang Kristen dikasih penglihatan seperti itu." "Ya itu artinya apa kok?" "Tahu nggak itu artinya apa? Itu dia kasih tahu kamu dengan caranya seperti itu Tuhan menebus kamu." Saya langsung, iya ya benar ya. Dengan cara kayak gitu dia kan tebus dosa-dosa saya. Makasih kok. Dari ketika Ko Eri bilang seperti itu, saya langsung, oh iya. Dari situ ketika saya penyembahan, saya berdoa, film-film yang gambar-gambar film itu yang saya lihat seperti film itu nggak ada lagi.
Saya balik ke kamar, saya merenung, Tuhan terima kasih lewat karya salib Tuhan tebus saya. Saya mau semakin dipakai Tuhan, saya pengen melayani Tuhan, saya benar-benar pengen melayani Tuhan. Yaudah, saya akhirnya ketika itu saya bergaul ya di gereja, bermainnya di gereja, dan ada komunitas kompa, komsel di dalam itu. Yaudah, berjalan waktu, kok Heri pulang, dia sebelum pulang dia bilang gini, Rafli, kamu setia, nanti kamu pulang kamu ikut Koko ya. Oh iya kok. Dan akhirnya 1 bulan saya mau pulang, puji Tuhan, kamar saya itu kan penuh asap rokok lah. Saya bilang gini, Tuhan, saya nggak bisa nih di kamar ini terus, Tuhan. Kan saya baru sembuh. Nanti kalau itu ntar saya sakit lagi, Tuhan. Saya nggak mau, Tuhan. Baru doa seperti itu, wow, Tuhan jawab doa saya. Beberapa minggu kemudian, ketua tamping itu adalah pengurus gereja di penjara. Saya dipanggil, saya dibilang gini, Rafli, nanti malam kamu mutasi ke kamar tamping. Hah? Kok bisa? Iya, kamu kita udah lihat dari sikap, terus lihat dari absen, pembina rohani kita juga setuju. Jadi kamu yang dimasukin ke kamar tamping. Oh gitu, iya. Oke, akhirnya saya mutasi ke kamar tamping gereja. Ketika di situ kan kita dipanggil kan, akhirnya dipanggil namanya Muhammad Rafli. Pas dikasih tahu nomor kamarnya, dibilang gini, ih, kata petugasnya, kok lu Muhammad tapi pindah kamar ke tamping gereja? Iya Pak, saya udah terima Yesus. Oh, dari sana masuk, saya masuk. Puji Tuhan, di kamar tamping itu tidak boleh merokok. Saya bilang, wah Tuhan baik banget ya, saya dikasih kamar yang nggak ada asap rokok sama sekali, puji Tuhan sekali Tuhan. Dan di situ saya belajar saat teduh setiap pagi. Saya belajar di situ sharing firman, teman-teman pada sharing firman, saya dengerin, wah saya puji Tuhan banget setiap harinya ada firman masuk setiap harinya, saya bergaul karib sama teman-teman satu layanan. Dan akhirnya ketika detik-detik saya mau pulang, di situ saya ada rasa khawatir. Saya bilang, Tuhan, saya pulang mau kemana ya? Kalau ke rumah mama, zona merah, lingkungan narkoba. Kalau ke tempat papa, keluarganya muslim semua, gimana ya Tuhan? Gimana ya? Saya akhirnya, istri saya yang sekarang jadi istri saya jemput, terus jemput sama kakaknya dijemput saya, sama mama saya jemput. Akhirnya saya ke hotel, saya ke hotel, saya nginep, istri saya pulang. Saya bilang gini, yaudah kamu pulang, udah aku di sini nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, iya, yang penting udah dapet. Yaudah besok kamu gereja ya, ke gereja kita di mana, di Gading Nias, GBI Citra GNR. Oh yaudah di tower apa, tower Bougainville lah. Oke. Saya naik Grab ke sana, sampai di depan apartemen itu banyak security yang pakai bajunya kayak polisi. Sempat saya ada rasa trauma, parno. Ih, Pak, stop dulu Pak. Ini banyak polisi Pak. Enggak, ini security Pak. Oh, security, iya security zaman sekarang tuh seperti itu. Oh gitu, oke. Saya tanya security, akhirnya saya masuk ke dalam gerejanya. Saya bergereja, terus selesai ibadah, gembalanya datangin saya. Gembalanya nyamperin saya, kenalan. Oh ini teman Michael ya, yang dari penjara ya begini. Iya, saya didoakan. Terus setelah didoakan dia bilang gini, kamu setia di sini ya, nanti bulan depan kamu ikut pelayanan di sini. Oh iya boleh Pak, boleh banget, saya bilang gitu. Terus mamanya datang ke saya, mertua saya datang samperin saya. Raffi tinggal di mana? Semalam sih saya tidur kemarin saya tidur di hotel sih semalam. Tapi hari ini saya mau nyari kos-kosan, saya bilang gitu. Nyari kos-kosan? Iya. Udah kamu tinggal di kita aja di apartemen. Nanti kamu sama kakaknya Meike sama si Aldo, nanti biar Meike sama mama, papa, sama Cia, adanya tidur di kamar belakang yang kamar besar. Oh gitu nggak apa-apa mah? Iya nggak apa-apa. Jadi saya langsung, ya ampun Tuhan terima kasih ya. Sampai yang kayak gini aja Tuhan siapin, tempat tinggal aja Tuhan siapin. Padahal saya udah bingung mau tinggal di mana. Ya udah, saya tinggal di situ. Disinilah mulai berarti permasalahan atau Tuhan mengizinkan permasalahan demi permasalahan datang kepada saya. Akhirnya Tuhan izinkan saya untuk kerja lagi, tapi bukan kerja yang baik, bukan kerja yang nggak baik, tapi kerja yang baik. Saya datang ke tempat papa saya jujur ke papa saya, Pak, Api butuh kerjaan. Daripada Api kayak dulu lagi nggak jelas, Api butuh kerjaan, Pak. Oh kerjaan ya? Iya. Yaudah nanti papa cariin. Oh yaudah. Terus saya bilang, Api juga udah terima Tuhan Yesus, Pak. Jadi Api sekarang udah Kristen, udah terima Tuhan Yesus. Oh, lu nggak usah ngomong, udah ada yang bilang sama gue udah tahu. Oh gitu, iya gue udah tahu, nggak apa-apa. Udah lu jalanin ini lo,
Jangan lu mainin agama. Kalau lu udah terima Yesus, udah ke Kristen, lu jalanin nih bener sungguh-sungguh. Jangan lu permainkan agama lu, nanti lu balik lagi. Nggak boleh kayak gitu. Fokus sama agama lu. Jalanin tata tertibnya, lu jalanin apa yang disuruh sama Tuhan lu. Iya Pak. Apa nggak marah kan? Enggak lah. Kan itu hak lu udah dewasa. Lu yang bisa, lu hak milih yang mana yang baik buat lu. Terima kasih ya Pak. Iya. Dan nanti kerjaan Papa kasih tahu. Papa cariin. Oke. Berjalan waktu, beberapa hari kemudian, Bapak saya tanya, Pak mana Pak? Kok belum ada ini? Iya nanti, iya. Terus mama tiri saya telepon saya. Tapi minta kerjaan sama Bapak ya? Iya Tan. Oh iya Bapak lagi cari itu. Oh iya Tan. Nanti kalau udah dapat kerja yang benar, iya Tan. Besoknya abis itu Bapak telepon. Gua ada kerjaan, tapi parkiran di Alfa Midi gitu. Lu mau nggak? Oh boleh Pak. Tapi ntar setoran ya begini-gini. Iya Pak nggak apa-apa. Ya udah saya di situ saya harus parkir di Alfa Midi gitu. Karena saya mikir gini, saya udah numpang di rumah orang, terus saya nggak ngapa-ngapain, kan nggak enak banget. Saya harus ada kerjaan, setidaknya saya harus ada penghasilan. Ya puji Tuhan, lewat parkiran itu satu hari saya bisa dapat 150 atau 200. Dari situ saya kasihkan ke istri saya untuk ini kita buat ini pegang nih. Jadi puji Tuhan, berjalan waktu di sinilah saya digoda lagi. Saya digoda, datanglah teman, dia ngeliat saya, udah pulang Pi, iya gini, ini rokok nih, saya udah nggak ngerokok. Ayo kita pakai sana yuk. Enggak, aku udah nggak pakai. Beneran? Iya, udah nggak pakai. Lu beneran udah nggak ngerokok? Oh iya. Ya udah. Besoknya datang beberapa lama kemudian datang lagi. Begitu juga, terus nawarin terus. Terus dia bilang gini, Pi, gua ada barang 2 kilo. Tolong cariin. Tolong nih lu jalanin. Gua nggak main kayak gitu lagi, saya bilang gitu. Kalau nggak lu cariin aja orang-orang lu. Ntar lu kasih, ntar lu gue transfer 20 juta. Nggak, gue nggak, udah nggak main kayak gitu, saya bilang. Lalu beberapa hari kemudian dia datang lagi, dia bawa barangnya nih, terus kan cari channelnya biar lu dapat duit nih 20 juta. Nggak perlu, gue udah nggak kayak gitu. Dan lihat, anehnya itu saya mau pemberkatan nikah sama istri saya. Yang anehnya nominalnya itu sama persis sama nominal yang saya butuhkan untuk pemberkatan. Itu yang saya bingung ya. Saya langsung bilang sama istri saya, tadi ada teman nawarin barang, aku bilang aku udah nggak mau, tapi dia bilang ya udah cari lubang aja, cari orang-orangnya aja, nanti kirim 20 juta nominal sama buat kita pemberkatan. Di situ puji Tuhan saya punya istri yang imannya radikal. Dia bilang gini, stop parkiran, stop, nggak ada, jangan parkir lagi. Terus saya bilang, lah kan kita mau pemberkatan, nanti duit dari mana? Kan lumayan kan, setiap parkiran dapat sekian. Udah stop aja parkiran. Kalau aku bilang stop. Terus dia bilang kayak gini ke saya, kalau ini pernikahan ini dari Tuhan, Tuhan akan mencukupkan. Saya di situ langsung, iya, Tuhan akan mencukupkan. Terus saya selalu bilang, iya Tuhan akan mencukupkan. Dia selalu ngomong kayak gitu. Pokoknya kalau dari Tuhan, pernikahan dari Tuhan akan mencukupkannya kok. Udah jangan takut. Udah kita lakuin bagian kita. Oh ya udah. Saya stop di parkiran. Ya udah saya pelayanan aja, pelayanan. Saya pelayanan. Dan akhirnya sampai waktunya kita pemberkatan, puji Tuhan semua berjalan lancar. Semua berjalan dengan baik. Bahkan apa yang nggak kita pikirin, apa yang nggak pernah kita dengar, nggak pernah timbul dalam hati, Tuhan berikan kepada kita. Saya bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Saya bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Lalu Tuhan bawa saya lagi dalam proses lagi. Berjalannya waktu dari pernikahan, banyak kita harus mulai. Saya bilang sama istri saya, kita bukan dari nol, tapi kita dari minus. Karena apa? Saya dari dalam, bukan nol lagi, tapi dari minus. Tapi dia tetap setia. Dia bimbing saya, dia support saya pelayanan. Puji Tuhan, mamahnya, istri saya, bahkan dia bilang gini, istri saya itu bilang gini, saya nggak nuntut duit kamu. Yang saya pengen itu cuma apa? Kamu dekat sama Tuhan, kamu di bawah kaki Tuhan. Udah, itu aja yang saya mau. Ya puji Tuhan, dari situ benar-benar Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Ini saya orang yang berdosa, tapi Tuhan tolong pakai saya Tuhan untuk jadi alat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berikan saya kesempatan di youth. Saya dipilih jadi ketua youth di gereja saya, di GBC Citra GNR, saya dipilih jadi ketua youth. Di situ saya tanya sama Tuhan, kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Terus nggak hari itu juga dijawab. Beberapa minggu kemudian, saya percaya itu Roh Kudus bilang sama saya. Roh Kudus bilang gini ke saya, Tuhan mau pakai masa mudamu yang dulu. Tuhan mau pakai kamu untuk bersaksi masa muda kamu yang dulu. Oh gitu, saya langsung dibukakan, oh iya ya, masa muda saya dulu kelam. Masa muda saya hancur. Saya nggak mau anak-anak muda ini
Tuhan gak mau anak-anak muda ini jatuh seperti saya, jatuh dalam free sex, jatuh dalam narkoba dan yang lainnya. Makanya di sini saya punya komitmen untuk melayani anak-anak muda, anak-anak youth, anak-anak sekolahan, SMP, SMA. Saya rindu untuk melayani mereka. Tuhan izinkan saya untuk melayani di Youth GBC TGNR. Sempat ada saya down karena anak-anak youth itu mulai beberapa ada yang pindah, ada yang keluar. Tapi saya gini, Tuhan ini gimana, anak-anak itu banyak yang keluar. Saya sempat down, saya bilang apa gara-gara mereka tahu ya saya dari penjara, makanya mereka pada keluar ya, pada pindah ya. Jangan kayak gitu. Percaya deh kalau Tuhan izinin kamu untuk di posisi ini pasti ada rencana Tuhan. Oh iya. Jadi saya belajar situ, belajar. Ternyata anak-anak youth di gereja saya walaupun hanya cuma 2 atau 13 orang sampai 15 orang, puji Tuhan semuanya sampai saat ini ada. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya kirim dong anak-anak youth lagi dong ke sini. Ternyata Tuhan enggak kasih itu di tempat saya. Tapi Tuhan kasih saya ke tempat lain. Di sini Tuhan kasih saya ada teman namanya Kak Matthew, dia satu pelayanan di Komsel. Kita kebetulan di Komsel itu ada komunitas kita namanya Komsel Saling Melengkapi. Di situ Ko Heri yang panggil saya, yang ajak saya ke Komsel itu. Dan ternyata sampai sekarang tuh banyak kan ada jadi ex dan narapidana itu ke situ semua. Nah, saya diajak sama Kak Matthew. Kak Matthew bilang gini ke saya, Vi kamu mau nggak pelayanan? Oh, boleh Kak pelayanan. Kemana Kak? Pelayanan ke sekolah-sekolahan. Ah, ke sekolahan? Iya. Ke SMP, SMA. Mau nggak? Ih, mau banget Kak. Itu panggilan. Saya bilang, itu kerinduan saya Kak, melayani anak-anak muda ini. Oh kamu mau ya? Iya. Udah sampai akhirnya puji Tuhan sampai sekarang saya tuh masih melayani di sekolah-sekolah. Jadi setiap hari Jumat atau Kamis saya pelayanan ada beberapa sekolah 116, 152, 41, 65, 23 dan yang lain di daerah Sunter Jakarta Utara. Puji Tuhan, Tuhan izinkan saya di situ. Tidak mudah juga di situ. Banyak sekali yang kayak beban saya tuh Tuhan saya nggak mau mereka jatuh dalam dosa seperti saya. Gimana ya Tuhan caranya? Dan berjalan waktu sampai saat ini masih berjalan puji Tuhan. Nah tahun kemarin juga Tuhan mengizinkan saya masuk dalam padang gurun, yaitu papa saya sakit paru-paru TBC dan jantung, sempat anfal beberapa kali. Ketika papa anfal saya dikabarin papa anfal. Anfal. Saya ini tipe orangnya itu yang seradak seruduk. Pokoknya dengar berita yang nggak baik, saya buru-buru ngebut. Di hari itu saya sama istri saya. Terus saya pelan, saya berhenti. Saya bingung. Terus Roh Kudus bilang lagi ke saya gini, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Ya, udah saya jalan pelan-pelan. Itu aja yang saya diingatkan ya, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Itu terus yang saya diingatkan sampai akhir saya nyampe rumah sakit, saya ngeliat papa saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Papa saya udah napasnya udah susah, udah pakai alat segala macam. Saya pegang karena kan saya pengalaman suka megang mayat. Saya pegang papa saya jidat. Wah, udah dingin. Saya bilang, wah ini udah kayak mayat nih bentuknya nih. Terus juga saudara bilang udah ini ya kalau papa ini. Oh iya. Terus saya diingetin lagi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Saya langsung ke dekat kepalanya papa. Saya pegang kepalanya papa. Saya doa, Tuhan, Tuhan yang beri saya kesehatan, Tuhan juga berikan papa kesehatan. Saya yakin Tuhan, papa hari ini nggak akan, papa hari ini sehat, papa hari ini sembuh, nggak akan dapat kabar yang tidak baik Tuhan. Berjalan beberapa jam kemudian, akhirnya papa lewati masa kritis. Saya bersyukur di situ, saya bilang kuasa di sepanjang di dalam itu di rumah sakit itu, saya diingatkan kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa yang lainnya. Kuasa Tuhan lebih besar. Ya saya percaya Tuhan, kuasa Tuhan besar. Mujizat Tuhan terjadi. Papa sehat, papa sembuh. Akhirnya melewati masa kritis, dirawat beberapa hari, pulang. Dapat beberapa hari, anfal lagi, begitu lagi. Datang lagi, pulang lagi. Beberapa hari lagi, anfal lagi, balik lagi ke rumah sakit. Di situ saya diingatkan gini, doa untuk papa, doa bareng sama papa. Jadi pas bapak saya dirawat, papa saya sendiri, mama saya keluar, sama istri saya berdoa sama papa saya. Saya bilang gini, sebelumnya papa sempat didoakan sama teman-teman gereja, teman-teman gereja dan teman-teman Komsel Saling Melengkapi itu datang untuk mendoakan papa. Papa mau, puji Tuhan itu papa nggak mau, biasanya kan namanya beda ini, udah jangan nggak usah gitu. Tapi dia, oh iya nggak apa-apa, namanya didoain kan doain baik gitu.
Dia mau, bahkan sampai nangis, didoakan sama teman-teman komsel, sama teman-teman gereja, papa nangis. Dan hari itu ketika kita berdua, saya gini, "Pa, Api mau doa, kita doa yuk berdua, Api mau doain papa." "Oh iya, ayo doa." Udah papa nggak usah duduk, tiduran aja. Saya doa, saya pegang tangannya, saya gini, saya doa gini, Tuhan yang kasih saya paru-paru baru, Tuhan yang berikan saya kesembuhan, Tuhan yang berikan saya kesehatan. Saya percaya Tuhan juga akan memberikan jantung papa yang baru, paru-paru papa yang baru, papa akan sembuh. Saya berdoa gitu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya berdoa, selesai itu, dapat beberapa hari, papa diizinkan pulang. Dan yang saya heran, dan saya percaya itu semua karena Tuhan. Sampai hari ini, papa tidak pernah masuk ruang ICU lagi. Papa tidak pernah masuk ruang UGD lagi. Papa hanya bahkan sakit TBC-nya sudah dinyatakan sembuh. Tinggal sakit jantungnya, walaupun papa setiap bulan harus kontrol, tapi doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Di sini saya belajar Tuhan itu baik. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik untuk kita. Ketika kita belajar untuk tunduk di bawah kaki Tuhan, Tuhan akan berikan kita yang terbaik untuk kita. Dan saya juga bersyukur Tuhan mengizinkan saya untuk pelayanan di anak-anak youth, di anak-anak sekolahan, SMP, SMA, semua saya diizinkan Tuhan. Bahkan juga ada satu kerinduan ketika saya masih di dalam, Tuhan, ketika saya pulang, saya rindu sekali Tuhan untuk melayani Tuhan di penjara ini. Dan puji Tuhan, setiap bulan saya boleh melayani di gereja di lapas Cipinang Kriminal. Puji Tuhan sekali, semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin terjadi. Mungkin saya mau, jika anak-anak muda semua nonton, kiranya tolong jangan jauh dari Tuhan. Saya percaya tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa, karena yang memberi kita keselamatan, yang memberi kita kesehatan, semuanya Tuhan Yesus. Karena segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya ini yang saya boleh sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Itu dia, saudara, video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang pria ini menjadi percaya kepada Yesus. Yang pertama, ketika dia melihat, menyaksikan perbuatan dari seorang wanita Kristen yang begitu mengasihi, sehingga dari situ dia mulai terbuka hatinya. Dan setelah itu, dia juga mendapatkan penglihatan dalam mimpi. Dan dia berjumpa dengan Yesus. Sehingga dia pun menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah dipanggil, orang-orang yang sudah dipilih, marilah kita mau menjadi saksi dimanapun kita berada. Mungkin kita tidak pintar berkata-kata tentang firman Tuhan, tetapi setidaknya biarlah kita menginjili jiwa-jiwa lewat kelakuan kita, lewat perbuatan kita yang begitu mengasihi. Dan kasih itu sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Ketika kita menunjukkan, melakukan kasih Kristus kepada sesama, maka mereka akan melihat bahwa kita ini benarlah pengikut Kristus, dan kita itu memiliki Tuhan yang penuh kasih. Sehingga mereka pun akan penasaran, dan mereka pun akan mencari kebenaran yang sesungguhnya, sehingga mereka boleh percaya kepada Yesus. Mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka pun diselamatkan sama seperti kita sedang diselamatkan oleh Kristus. Dan itulah kasih Kristus. Jadi Tuhan Yesus memakai kita semua. Biarlah kita semua orang-orang Kristen mengetahui bahwa yang memilih kita, yang memanggil kita adalah Tuhan itu sendiri. Dan biarlah kita juga memahami apa tujuan kita dipilih dan dipanggil, agar kita boleh menjadi terang, agar kita boleh menjadi berkat, agar kita boleh menjadi garam, agar kita boleh menjadi saksinya dimanapun kita berada, sehingga jiwa-jiwa diselamatkan. Mereka mengenal Yesus Allah yang benar, Yesus Tuhan yang benar, sehingga mereka pun diselamatkan. Sama seperti kita diselamatkan dengan cuma-cuma. Karena itu mari kita juga memberitakan, bersaksi, mengasihi dengan cuma-cuma. Kita berbuat seperti untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Karena dengan cara itulah kita mengerjakan keselamatan. Seperti yang katakan firman Tuhan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu sebabnya, kerjakan keselamatan kita masing-masing. Jaga hati, jaga pikiran, jaga ucapan. Tuhan memberkati. Salam. Sampai jumpa di video selanjutnya.